Bab 262. Mengalahkan pasukan musuh. Dengan adanya pemimpin yang melarikan diri, beberapa pasukan kavaleri dari negara kecil lainnya juga segera memiliki niat untuk melarikan diri. Mereka tidak lagi terus menyerang mati-matian. Setelah melihat keadaan, mereka juga mulai berusaha keras untuk menerobos pengepungan. Kedua sisi kehilangan perlindungan, membuat Marsekal Turkestan sangat marah. Orang ini semuanya berwawasan sempit. Jika kita bisa menghancurkan pasukan dinasti Xia yang ada di depan, lalu berbalik untuk menyerang balik, kita pasti bisa menghancurkan pasukan dinasti Xia lagi. Jika kita melarikan diri sekarang, kita benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, saat ini, seberapa kerasnya Marsekal Turkestan berteriak, pasukan sekutu dari negara-negara lain tidak mau lagi mendengarkan perintahnya. Kekuatan negara mereka tidak sebanding dengan Turkestan. Jika mereka menderita kerugian besar, negara mereka akan hancur. Jadi, mereka tidak berani mengambil risiko. Jika ada keuntungan, mereka akan mengambilnya. Tetapi jika tidak ada, mereka akan langsung pergi. Bagaimanapun, jika mereka bisa menerobos pengepungan, pasukan infanteri dinasti Xia pasti tidak akan mampu mengejar. Selain itu, mereka tahu bahwa dinasti Xia sudah memiliki senjata baru yang bisa mengalahkan pasukan kavaleri. Negara-negara musuh yang datang untuk memberikan bantuan ini sudah tidak memiliki keinginan untuk terus bertempur lagi. Baru saja mereka melihat begitu banyak prajurit yang menyerang dan jatuh satu persatu di hadapan pasukan dinasti Xia. Mereka sudah sepenuhnya kehilangan semangat untuk bertempur. Setelah menerobos pengepungan, mereka langsung kabur. Pada awalnya, Lin Tianhui masih waspada terhadap kemungkinan serangan balik dari musuh. Namun, setelah melihat mereka melarikan diri dari kejauhan, ia akhirnya tenang dan memimpin semua pasukannya untuk melanjutkan serangan terhadap kamp utama Turkestan. Di sisi Lin Hai, dengan adanya bahan peledak sebagai pertahanan, mereka akhirnya mampu menahan serangan pasukan musuh. Pasukan infanteri Lin Tianhui dari belakang melancarkan serangan yang hebat, dan pasukan Turkestan yang diserang dari dua arah mulai kewalahan. Kunci kekalahan mereka adalah mereka sudah kehilangan ruang yang cukup untuk melakukan serangan. Tanpa kavaleri, kekuatan tempur mereka menurun setidaknya setengahnya. Menghadapi pasukan infanteri, mereka telah kehilangan semua keunggulannya. Dengan begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan, Marsekal Turkestan tahu bahwa situasi ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan jika mereka tetap bertahan di sini, mungkin seluruh pasukannya akan hancur sepenuhnya. Terpaksa ia memerintahkan pasukannya untuk mulai menerobos. Tiup trompet mundur, segera mundur. Ia berteriak memberikan perintah sambil menentukan arah. Dan di bawah perlindungan prajuritnya, ia dengan cepat menerobos pengepungan. Lin Tianhui memimpin pasukannya menyerang dengan keras, mencoba menghabisi pasukan musuh sebanyak mungkin. Namun, setelah musuh berhasil menerobos pengepungan, mereka tidak melanjutkan pengejaran lagi. Bagaimanapun, sebagian besar pasukan musuh adalah pasukan kavaleri, dan jika mereka memutuskan untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa dikejar. Setelah mengalahkan pasukan musuh, Lin Tianhui segera mengumpulkan pasukannya untuk mencari Lin Hai. Saat ini, suasana hatinya sangat baik. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar mengalahkan musuh dalam pertempuran frontal. Lin Hai, kamu tidak terluka, kan? Tanya Lin Tianhui dengan sangat prihatin. Bahkan, ia menomorduakan keselamatan putrinya sendiri, dan langsung menanyakan kondisi Lin Hai. Setelah pertempuran besar ini, ia semakin yakin bahwa Lin Hai adalah sosok yang sangat penting bagi dinasti Xia. Selain itu, Lin Hai jelas memiliki bakat sebagai seorang pemimpin militer. Lin Tianhui bahkan mulai memikirkan untuk menyerahkan tanggung jawabnya. Jika Lin Hai memimpin pasukan, ia yakin Lin Hai akan bisa melindungi dinasti Xia dengan baik. Semua harapannya kini tertuju pada Lin Hai. Aku baik-baik saja. Waktu serangan yang dipimpin oleh Yang Mulia benar-benar tepat. Jika terlalu cepat, musuh akan siap siaga, dan jika terlambat, pasukan kami di sini tidak akan mampu bertahan, ujar Lin Hai sambil tersenyum. Hahaha, kalian memang hebat. Dengan hanya 10.000 pasukan, kalian bisa menahan serangan 100.000 pasukan Turkestan. Jika aku tahu kalian hanya memiliki sedikit pasukan, aku tidak akan bisa merasa tenang. Saat pertama kali aku mengetahui keadaan ini, aku benar-benar terkejut. Aku takut pasukan musuh akan menghancurkan kalian dengan satu serangan. Lin Tianhui masih merasa ketakutan saat mengingatnya. Ayah, kamu begitu khawatir tentang Lin Hai, tapi kamu tidak menanyakan apakah putrimu sendiri terluka atau tidak. Tanya Lin Ruoxue yang mulai merasa cemburu di sampingnya. Dulu, Lin Tianhui sangat menyayangi dirinya. Sekarang, ia malah lebih dulu peduli pada Lin Hai.
dan mengabaikan putrinya sendiri. Derajat kamu datang bersama Lin Hai, jika Lin Hai baik-baik saja, dia pasti akan melindungi keselamatanmu. Dalam hal ini, aku sangat yakin. Derajat Lin Tiangui menjawab dengan senyuman. Kalian benar-benar sangat berani. Aku sendiri tidak berani mengambil risiko sebesar ini. Ngomong-ngomong, benda apa yang mengeluarkan suara keras tadi? Apakah itu senjata baru yang kamu buat? Lin Tiangui merasa sangat takjub dengan meriam tersebut. Alasan mereka bisa menang melawan Turkestan adalah sepenuhnya berkat kekuatan meriam. Meriam itu, dari atas kudanya, ia bisa dengan jelas melihat betapa dahsyatnya kekuatan meriam itu. Bukan hanya satu tembakan yang bisa membunuh banyak musuh, tetapi suara besar yang dihasilkan juga bisa membuat kuda musuh menjadi panik. Senjata seperti ini benar-benar bisa mengalahkan pasukan kavaleri Turkestan, jika mereka bisa memproduksinya dalam jumlah besar. Mengalahkan Turkestan hanya tinggal masalah waktu. Ini disebut dengan meriam, memang senjata baru yang baru saja selesai dibuat. Awalnya, aku ingin menyimpannya lebih lama dan tidak menggunakannya dulu. Tetapi karena serangan musuh terlalu dahsyat, aku terpaksa menggunakannya lebih awal. Nanti, aku akan menjelaskan lebih lanjut kepada Yang Mulia tentang cara penggunaan meriam. Sekarang, mari kita bersihkan medan perang dan kembali ke kota. Baik, urusan membersihkan medan perang, serahkan saja kepada orang lain. Mari kita kembali ke kota untuk membahas langkah selanjutnya. Pertempuran besar ini telah menyelesaikan krisis di dinasti Xia. Lin Tiangui kini merasa sangat lega. Lin Hai juga memperkenalkan Yu Huaxi. Dalam kekacauan tadi, Yu Huaxi melindungi Lin Hai dan Lin Ruoxue, dan dengan keahlian pedangnya, ia berhasil membunuh lebih dari 10 prajurit kavaleri Turkestan sendirian. Di medan perang, ia bisa dianggap sebagai seorang jenderal yang gagah berani. Lin Tiangui sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Yu Huaxi, dan ia tahu hubungan mereka berdua. Hebat, kini dinasti Xia memiliki banyak talenta. Tampaknya aku sudah bisa mundur dan memberikan kesempatan kepada kalian generasi muda untuk memimpin masa depan dinasti Xia. Lin Tiangui mengelus janggutnya, dia merasa sangat bangga. Usianya sudah semakin tua, dan memimpin pasukan sudah mulai membuatnya merasa kewalahan. Jika bisa melatih beberapa jenderal muda, ia akan bisa segera pensiun. Yang Mulia terlalu memuji. Pasukan dinasti Xia tetap membutuhkan Anda untuk memimpin, jawab Yu Huaxi dengan rendah hati. Meski berasal dari keluarga besar, ia sangat menghormati Lin Tiangui. Jika bukan karena Lin Tiangui, dinasti Xia mungkin sudah tidak mampu menahan serangan Turkestan. Sekarang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Benar sekali, memimpin 10.000 pasukan saja sudah sangat sulit. Jika bukan karena bantuan Ruoxue dalam mengurus urusan militer, aku tidak akan bisa fokus untuk memimpin pasukan. Jika hanya mengandalkan aku, pasti aku sudah sangat kewalahan, ujar Lin Hai dengan cepat. Ia tahu apa yang dipikirkan oleh Lin Tiangui, tetapi Lin Hai tidak ingin menjadi marsekal yang bertanggung jawab menjaga perbatasan. Ia lebih suka menjalankan bisnis di ibu kota dan hidup dengan nyaman. Memimpin pasukan terus-menerus sambil mematuhi berbagai aturan bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Jadi, ia pasti tidak akan membiarkan Lin Tiangui menyerahkan kekuasaan militernya. Bab 263. Pasca Perang. Lin Tiangui sangat tidak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai. Jika Lin Hai bekerja sebagai pegawai negeri, sama sekali tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi Perdana Menteri. Jika dia bisa memimpin pasukan yang besar, dia akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang marsekal. Orang berbakat seperti dia tidak tertarik pada kekuasaan dan hanya memikirkan bagaimana menjalani kehidupan yang nyaman sepanjang hari. Dia hanya bersedia membantu ketika istana dalam bahaya. Lin Tiangui selalu terganggu oleh masalah ini tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin mempromosikan Lin Hai berkali-kali, tetapi Lin Hai selalu menolak. Dia benar-benar tidak ingin menjadi seorang pejabat, jika dia tidak memaksa Ibu Suri untuk mengeluarkan dekret untuk mengangkatnya sebagai prefek Jingzhou. Sekarang dia lebih suka berbisnis dan menjadi orang kaya daripada menjadi pejabat. Ketika mereka sampai di kota, masih banyak domba. Domba itu dikurung dalam pagar dan diberi makan oleh orang khusus. Lin Hai tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kota Liangzhou telah menjadi kandang domba. Derajat Lin Tiangui menjawab, derajat berkat usahamu juga, kamu telah menyediakan begitu banyak domba di perbatasan. Tanpa domba ini, para prajurit di perbatasan pasti akan mengalami kesulitan, karena kami bisa makan daging kambing setiap hari, kita menjadi lebih bersemangat saat menghadapi musuh. Mulai sekarang, para prajurit di perbatasan tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan daging.
aku akan mengirimkan daging babi kepadamu saat cuaca semakin dingin, meskipun daging kambing rasanya enak, tapi jika mereka ingin memuaskan keinginannya dan ingin menambah berat badan, mereka tetap harus makan lebih banyak daging babi. Kata Lin Hai, seorang penjaga di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk menjilat bibirnya ketika mendengar kata daging babi. Daging kambing memang berbeda dengan daging babi. Tidak masalah bagi orang kaya jika mereka makan daging setiap hari. Mereka menganggap daging babi adalah daging murah dan sangat kotor, sehingga orang kaya umumnya tidak makan daging babi. Karena keluarga kaya punya banyak pilihan, mereka biasanya makan daging keledai, daging rusa, dan sejenisnya. Tidak masalah jika mereka tidak makan daging babi. Namun bagi orang biasa ini, tetap saja ada perbedaan antara daging kambing dan daging babi. Makan daging babi bisa memuaskan keinginan mereka, yang berbeda dengan makan daging kambing. Alangkah baiknya jika kamu bisa mengirimkan daging babi untuk kami. Penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah itu benar-benar mungkin? Perjalanannya sangat jauh, akan terlalu mahal untuk mengangkut babi hidup ke sini. Meskipun Lin Tiangui juga ingin mendapatkan daging, jika biayanya terlalu tinggi, istana kekaisaran tidak akan mampu membayar harga setinggi itu. Lin Hai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Karena aku bilang akan mengantarkan dagingnya kepada Anda, maka aku pasti bisa melakukannya. Setelah musim dingin, saat dagingnya membeku, kita bisa memuatnya ke kereta dan mengirimkannya ke sini. Anda bisa memakannya sepanjang musim dingin tanpa khawatir akan busuk. Selama Anda menyimpannya di tempat yang dingin, dagingnya tidak akan pernah busuk. Mata Lin Tiangui berbinar saat mendengar hal ini. Tiba-tiba dia menepuk pahanya dan berkata, mengapa kita tidak memikirkan metode yang Anda sebutkan sebelumnya? Merupakan tanggung jawabku bahwa para prajurit sangat menderita. Yang Mulia, jangan salahkan diri Anda. Anda sangat sibuk dengan segala macam urusan setiap hari. Bagaimana Anda bisa mengerjakan hal-hal sepele seperti itu? Namun, para pejabat di Kementerian Pendapatan tidak pernah peduli dengan hal ini, itulah sebabnya para prajurit di perbatasan mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun, tetapi mulai sekarang, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan para prajurit kelaparan. Lin Hai berkata dengan serius, Lin Tiangui sangat puas dengan ini. Kamu benar, aku merasa lebih tenang saat ada kamu di dekatku. Mereka pergi ke kediaman Marsekal bersama-sama. Lin Tiangui meminta seseorang untuk membuatkan teh. Silakan duduk, tidak perlu terlalu formal di sini, kata Lin Tiangui, mengundang mereka. Karena kita telah memenangkan pertempuran, mengapa kalian tidak menulis sebuah surat dan mengirimkannya ke ibu kota terlebih dahulu? Kita bertempur di garis depan, dan aku khawatir para menteri itu akan membuat masalah lagi. Jika Ibu Suri tahu bahwa kita telah meraih kemenangan besar, dia akan bisa mengambil inisiatif, kata Lin Hai. Meskipun dia juga memiliki wewenang untuk membuat laporan, tetapi jenderal berpangkat tertinggi di sini tetaplah Lin Tiangui, jadi sangatlah tepat baginya untuk menulis surat laporan itu. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Mari kita tunggu sampai medan perang dibersihkan dan korban dari pihak musuh sudah dihitung sebelum menulis laporan. Dengan cara ini, situasi di perbatasan bisa dikirim ke ibu kota secara terperinci. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meminta penghargaan bagi para prajurit. Raja Lin sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia menjelaskan secara terperinci bagaimana cara memuji para prajurit. Dia tahu bahwa Lin Hai pasti tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, Lin Hai memimpin 10.000 prajurit untuk datang memberikan bantuan, dan sudah memenangkan banyak pertempuran. Tentu saja, meminta penghargaan bagi para prajurit adalah hal yang paling penting setelah perang. Lin Hai mendengarkan ajaran sang raja dan belajar banyak tentang masalah militer. Meskipun dia tidak punya rencana untuk terus memimpin pasukan, namun, dia berencana untuk menempatkan Wang Dayong dan anak buahnya di militer dan bisa mengendalikan kekuatan militer setelah mereka memberikan kontribusi besar. Jika ingin mendapatkan kesetiaan para prajurit ini, cara terbaik adalah memberitahu mereka bahwa ada banyak keuntungan untuk mengikuti kamu. Hadiah terbesar adalah memuji mereka, karena mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran kali ini. Pertama, jadikan 10.000 pasukan ini bawahan langsung kamu sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi di masa depan, kamu bisa langsung mengambil alih. Jika kamu perlu memimpin pasukan sendiri, tentu saja kamu akan memberikan prioritas untuk memimpin 10.000 prajurit ini. Bagaimanapun, lebih mudah menggunakan seseorang yang bisa mematuhi perintah Anda. Tidak lama setelah mereka mulai mengobrol, para prajurit datang untuk melaporkan hasil perang ini. Dalam pertempuran ini,
lebih dari 32.000 musuh tewas dan kuda perang, baju zirah, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya dirampas. Ini dapat dikatakan sebagai kemenangan terbesar sejak berdirinya dinasti Xia. Hal ini dapat dirayakan dengan perayaan nasional. Lin Hai tidak merasakan apa-apa, mereka hanya bisa membunuh lebih dari 30.000 dari pasukan musuh. Kekuatan utama mereka tidak apa-apa dan mereka pasti akan bangkit kembali setelah masa istirahat. 20.000 pasukan yang tersisa semuanya adalah pasukan kavaleri dari negara musuh yang datang untuk membantu. Mereka hampir tidak mengalami kerugian yang serius. Mereka langsung melarikan diri ketika mereka melihat situasi sudah tidak baik, dan mereka tidak berada di garis depan selama pertempuran itu. Melihat bahwa Turkestan telah menderita kekalahan besar, mereka segera memimpin pasukannya untuk mundur. Saat Daxia sudah lebih kuat, negara musuh ini pasti akan bersatu. Pada saat itu, kita harus menghadapi lebih dari sekadar serangan Turkestan. Namun, Lin Tianhui sangat senang. Dari pertempuran ini, dia melihat bahwa Lin Hai telah menguasai cara menahan serangan pasukan kavaleri Turkestan. Pertama, ada anak panah penembus baju besi, yang sangat mengancam pasukan kavaleri musuh, dan sekarang ada artileri lagi. Setidaknya dalam pertempuran frontal, tidak perlu khawatir dengan pasukan kavaleri Turkestan lagi. Metode serangan terkuat musuh sudah hancur total. Di masa depan, saat berperang melawan Turkestan, setidaknya kita tidak akan takut dan gentar untuk menyerang. Terlebih lagi, hari ini memang merupakan kemenangan besar, dan istana pasti akan memberi penghargaan kepada seluruh pasukan. Ini adalah hal yang membahagiakan dan baik bagi setiap prajurit. Setelah Lin Tianhui mengetahui jumlah pasukan musuh yang terbunuh, dia segera menulis surat laporan, dan mengirim seseorang untuk melaporkan keadaan ini ke istana secepat mungkin menggunakan pesan kilat. Bab 264, Kelemahan Meriam. Mereka duduk dan mengobrol sebentar, kemudian bersama-sama pergi memeriksa hasil rampasan perang hari ini. Hanya dari kuda perang saja, mereka sudah berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 ekor. Kuda perang lainnya ada yang terbunuh, atau mengalami cedera parah sehingga tidak bisa diselamatkan lagi. Kuda yang mati atau terluka parah langsung disembelih untuk dimakan dagingnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan senjata dan baju zirah yang terbuat dari besi berkualitas tinggi. Baju zirah bisa langsung digunakan, tetapi pedang lengkung Turkestan tidak nyaman digunakan oleh pasukan dinasti Xia. Maka, para pandai besi diminta untuk meleburnya dan membuat ulang senjata yang lebih sesuai. Semua ini adalah barang yang sangat berharga, terutama 20.000 ekor kuda perang ini, yang bisa digunakan untuk membentuk pasukan kavaleri yang kuat. Dengan kuda-kuda perang yang berkualitas ini, setidaknya dalam waktu singkat, mereka akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pasukan kavaleri Turkestan. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah kuda-kuda tersebut sudah dikebiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah kuda ini berkembang biak jika jatuh ke tangan dinasti Xia selama perang. Meskipun berhasil mendapatkan kuda Turkestan, mereka hanya bisa digunakan untuk waktu yang terbatas dan tidak bisa dikembang biakkan. Lin Hai memeriksa kuda-kuda tersebut dan menghela nafas. Awalnya aku berharap bisa memilih beberapa kuda jantan untuk dikembangbiakkan, tetapi tampaknya ini tidak bisa dilakukan. Kita harus mencari cara lain. Lin Tianhui tertawa dan berkata, seharusnya ini bukan masalah besar bagimu. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan jika kamu menginginkannya. Aku sangat yakin akan hal itu. Namun, bicara soal ini, kekuatan kita semakin kuat. Jika kita bisa menaklukkan wilayah inti Turkestan, kita bisa merebut kuda perang terbaik mereka. Lin Hai mengangguk dan berkata, Yang Mulia benar. Jika cara ini tidak berhasil, maka kita harus menggunakan kekuatan untuk merebutnya. Namun, saat ini masih ada satu cara untuk mendapatkan kuda jantan mereka. Aku baru saja menangkap seorang putri Turkestan dan berencana untuk menukarnya dengan beberapa kuda yang bagus. Lin Tianhui sangat terkejut mendengar ini. Tampaknya dia belum pernah mendengar kabar tersebut sebelumnya. Seorang putri Turkestan ditangkap olehmu. Kapan itu terjadi? Aku yakin Yang Mulia mengenal Cao Yao, gadis penghibur terkenal di ibu kota, bukan? Lin Tianhui mengangguk. Ya, aku pernah mendengar namanya, gadis penghibur yang sangat terkenal. Gadis penghibur itu sebenarnya adalah putri Turkestan yang menyusup ke dinasti Xia sebagai mata dan mungkin telah mendapatkan banyak informasi penting. Karena itulah, Yang Mulia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat memimpin pasukan melawan Turkestan. Setiap kali persediaan makanan kita menipis, pasukan musuh akan melancarkan serangan yang lebih kuat. Semua ini terjadi karena Cao Yao mendapatkan informasi yang sangat akurat.
Lin Hai menjelaskan hasil interogasinya kepada Lin Tiangui. Lin Tiangui sangat marah hingga memukul pilar. Ini benar keterlaluan. Tampaknya para PC jabat istana kita terlalu tidak kompeten. Mereka beraninya membocorkan rahasia militer negara hanya demi seorang wanita. Mereka memang pantas mati. Yang mulia, Anda benar. Aku juga sedang menyelidiki masalah ini. Namun, para pejabat ini memiliki pangkat tinggi dan kekuasaan besar, jadi sulit untuk menggerakkan mereka sekarang. Apalagi, mereka semua saling mendukung satu sama lain, oleh karena itu, kita harus menyelesaikan urusan dengan negara musuh terlebih dahulu sebelum kita bisa menangani orang itu, Lin Hai menasihati. Kamu benar, dengan bantuanmu, pada akhirnya kita pasti bisa menangkap dan menghukum semua pejabat korup itu. Ayah, jangan terlalu marah, jangan sampai kesehatanmu terganggu karena masalah ini. Li Ruoxue juga turut menasihati. Lin Tiangui mengangguk, kalian benar. Kita harus menyelesaikan urusan dengan negara musuh terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menangani mereka. Setelah makan bersama, Lin Hai merasa tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Namun, dia meninggalkan 50 unit meriam ini ditempatkan di atas tembok kota, dan beberapa pengawal Lin Hai diperintahkan untuk bergabung dengan militer untuk mengajarkan para prajurit cara mengoperasikan meriam. Mereka langsung diangkat menjadi perwira 100 orang, pangkat yang cukup tinggi di militer. Sebagai pasukan artileri, mereka tidak perlu berada di garis depan dalam pertempuran, dan akan dilindungi oleh banyak prajurit saat mereka menembakkan meriam. Selama tidak terjadi kekalahan besar, mereka akan tetap aman. Menjadi seorang perwira adalah impian mereka. Sekarang, cara bergabung menjadi prajurit sangat berbeda dengan sebelumnya. Dulu, pasukan dinasti Xia selalu dikalahkan oleh Turkestan dan hampir tidak bisa melawan secara langsung, hanya bisa bertahan di balik tembok. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dengan adanya meriam, mereka bisa menekan pasukan musuh. Dengan begitu, infanteri dinasti Xia sekarang memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran langsung. Menjadi seorang prajurit sekarang berarti lebih mudah untuk mendapatkan penghargaan. Setelah beberapa pertempuran, mereka bisa naik dari perwira 100 orang menjadi perwira 1000 orang. Itu cukup untuk memberi kehormatan kepada keluarga mereka. Lin Hai berjanji kepada mereka bahwa selama mereka memberikan kontribusi yang besar, mereka akan mendapatkan hadiah dan promosi dari pangeran. Mereka semua adalah orang kepercayaannya. Jadi Lin Hai ingin melatih mereka untuk mengendalikan kekuatan militer. Jika Lin Tiangui tidak bisa lagi memimpin pasukan, setidaknya Lin Hai memiliki orang-orangnya sendiri di dalam militer. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, mereka bisa memberikan bantuan yang sangat berharga. Lin Hai dan yang lainnya kemudian segera kembali ke ibu kota. Mereka masih menggunakan kereta kuda dan bergerak secepat mungkin. Beberapa meriam yang dibawa Lin Hai sudah mulai retak karena terlalu sering digunakan tanpa jeda untuk mendinginkannya. Meriam terbaik ditinggalkan untuk Lin Tiangui. Sementara yang retak akan dibawa kembali untuk dilebur dan dibuat ulang. Lin Hai memperhatikan bahwa meriam ini beratnya lebih dari 100 jin. Meskipun kalibernya kecil, meriam itu tetap cukup berat. Ini adalah kaliber terbesar yang bisa mereka buat agar meriam tetap bisa bergerak dengan fleksibel. Lin Hai tahu bahwa untuk menghadapi pasukan kavaleri Turkestan, mereka membutuhkan senjata yang fleksibel. Meski kaliber bisa diperbesar, berat meriam akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Meriam besar semacam itu cocok untuk pengepungan, tetapi tidak efektif untuk melawan pasukan kavaleri. Meriam kecil lebih ringan dan mudah diarahkan. Hanya dengan 2 atau 3 orang, meriam itu bisa dipindahkan dengan mudah. Setelah pertempuran ini, Lin Hai tidak puas dengan daya tahan meriam tersebut. Jika meriam ditembakkan beberapa kali dan diberi waktu untuk mendingin, daya tahannya bisa diperpanjang. Namun, dalam situasi darurat, tidak ada waktu untuk mendinginkan meriam. Satu-satunya cara adalah menyiram air ke meriam sebanyak mungkin. Namun, menyiram air juga memiliki kekurangan. Jika meriam terlalu panas dan kemudian disiram air dingin, meriam bisa langsung retak. Untuk membuat meriam lebih tahan lama, satu-satunya cara adalah dengan menambah ketebalan dinding meriam. Selain itu, mereka bisa menambahkan sirip pendingin pada meriam. Namun, pada zaman ini, teknologi pengelasan belum ada. Jadi tidak mungkin untuk menambahkan sirip pendingin pada meriam. Setelah mempertimbangkannya, cara terbaik adalah meningkatkan ketebalan dinding meriam. Meskipun berat meriam akan bertambah, 4 orang masih bisa dengan mudah membawanya. Selain itu, Lin Hai juga merancang kereta meriam kecil yang bisa ditarik oleh satu kuda atau didorong oleh beberapa orang, sehingga meriam itu bisa dipindahkan dengan mudah.
Bersambung,